Kedua, yang kedua, tanda-tanda serigala itu ajarannya dari buahnya kita lihat. Kamu lihat, kata Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Tidak pernah. Kemudian muncul pengajaran baru di tengah-tengah Yahudi tentang kekristenan. Makanya orang Yahudi menyebut Kristen ini bidat. Sampai 2000 tahun belum pernah bisa bersatu. Kenapa? Dari buah itu berbeda dengan buah yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Dua. Yang ketiga, ini satu perikop saya kaji kepada Anda, saya sajikan kepada Anda. Perikop selanjutnya, kajian di dalam perikop berikutnya adalah, di dalam kajian berikutnya dalam perikop ini adalah yang ketiga. Orang-orang akan muncul memanggil Yesus Tuhan. Saya ulang ya. Yang pertama adalah nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Yang kedua, ketika orang itu datang kepada murid Yesus, dia datang membawa ajaran baru. Yang ketiga, buah dari pengajaran baru itu memanggil Yesus itu Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, nabi palsu ini siapa yang melakukan tiga hal ini? Anda ingin satu perikop kan? Pertanyaan saya, nabi mana? Ya, tadi kan saya sudah bocorkan tuh, Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ada Nabi Saulus di situ. Pertanyaan saya, nabi mana yang pura-pura bertobat, yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, mengajarkan ajaran aneh, dan bahkan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Silakan Anda jawab. Jangan kemana-mana, fokus kepada perikop ini. Silakan. Ya. Yang pertama Anda sebutkan Saulus sebagai nabi di Kisah Para Rasul, itu nggak pernah. Paulus nggak pernah disebut dengan sebutan nabi. Dia hanya disebut dengan istilah rasul. Oke, itu yang pertama bantahan saya ya. Yang kedua, kalau di sini Anda bilang bahwa siapa yang memanggil Yesus Tuhan itulah yang sesat, Anda salah besar. Kenapa? Orang yang menyebut Yesus adalah Tuhan, tetapi dari perbuatannya enggak menggambarkan dia bahwa menyebut Yesus ini Tuhan. Jadi itu yang perlu Anda camkan, bahwa dari perikop ini jelas orang yang berbuat tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tetapi memanggil dia Yesus itu adalah Tuhan, itulah yang membawa kesesatan. Itulah yang sebagai domba di sini. Biar jelas perikop ini. Oke, saya rasa itu aja bantahannya. Memang itulah perikop ini. Oke, sekian. Jadi pengikut daripada nabi palsu itu akan selalu menyesatkan manusia. Itu poinnya dulu. Tanda-tanda penyesat itu selalu mengelabui, selalu berdusta, dan cuma akal-akalan. Itu keturunan atau pengikut daripada ajaran si nabi palsu. Anda mengatakan Saulus ini tidak pernah disebut nabi palsu, berarti Anda pembohong, Anda pendusta. Pendusta itu sifat setan. Oke ya? Kisah Para Rasul 13 nomor 1 jelas sekali di sana ada kata propetes. Propetes dalam bahasa Yunani, dalam bahasa kita adalah nabi atau nafi dalam bahasa Ibrani. Itu nafi dalam bahasa Ibrani. Itu yang Anda harus pahami. Saulus dikatakan, saya bacakan kepada saudara ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Di Antioquia ini pertama kali Kristen dibentuk. Ada beberapa nabi. Ada beberapa nabi, tidak dikatakan ada beberapa rasul, tapi ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan itu. Dan Paulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus, dia meninggalkan identitasnya sebagai nabi palsu, terekam di dalam Matius 13 nomor 1. Paham itu ya, jangan berbohong. Tapi kalau Anda pengikut nabi palsu pasti berbohong. Kemudian Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Saulus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin menyembah Yesus itu ajaran baik. Nggak mungkin. Nabi mana yang mengajarkan ajaran menyembah Yesus itu? Nggak ada. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Orang-orang Kristen itu ditebang dari ajaran para nabi Yahudi.
Pahami itu dengan baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sekarang dari buahnya ini ketahuan bahwa oknum itu memanggil Yesus Tuhan, mengaku pengikut Yesus, mengaku murid Yesus, mengaku anak-anak Yesus, tetapi perlakuannya dalam ajarannya, rutinitas agamanya tidak berdasarkan atas kehendak Bapakku yang ada di surga. Contoh, menyembah Yesus. Mana dalilnya dari Bapakku, sembahlah anakku. Apalagi menjadikan orang yang mati di atas tiang salib sebagai penebus dosa. Mana kehendak Bapakku untuk menjadikan Bani Israel atau siapapun itu menebus dosa dengan darah manusia? Mana kemudian kehendak Bapakku agar orang-orang yang menuhankan aku ibadah hari Minggu? Mana kehendak Bapakku agar orang-orang itu makan babi tidak bersunat? Mana? Dari buahnya lah sang nabi palsu itu bisa diketahui. Pada hari akhir nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Ini siapa ini? Pengikut siapa ini yang bernubuat pakai nama Yesus? Pengikut siapa? Yang mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, mengadakan mujizat banyak pakai nama Yesus. Ini pengikutnya siapa? Ini buah-buah daripada pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu itu. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, wahai pengikut Saulus, wahai pengikut nabi palsu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang kemudian mengklaim diri mereka adalah pengikut nabi-nabi Yahudi hanya Kristen. Nyamar seperti Yahudi, padahal mereka bukan Yahudi. Inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada Kristen, waspadalah kepada Katolik, waspadalah kepada, karena mereka dari buahnya ketahuan. Mereka lah yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Tak ada agama di luar itu, hanya orang-orang Kristen. Yahudi pun tidak melakukan, Hindu, Buddha tidak melakukan, Islam tidak melakukan. Yang melakukan hanya Kristen. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Silakan. Oke, sini saya jawab ya sini. Jadi kita berbicara di sini bahwa Yesus mengajarkan, dia sudah bernubuat bahwa bait Allah ini satu batu pun tidak akan terletak. Tahun 70 Masehi sudah digenapi. Jadi yang berbicara tentang nabi palsu yang akan datang itu dia berbicara tentang Bar-Kokhbah. Jadi dia mengatakan kepada pengikutnya supaya jangan mengikuti. Gak apa-apa, saya jawab dulu ya. Kedua, Anda harus bedakan nabi yang dahulu dengan nabi para rasuli. Di sini kitab suci menjelaskan bahwa adakah mereka semua rasul, nabi, dan pengajar adalah semua mendapatkan karunia. Jadi itu karunia. Jelaskan dulu Bang Awal. Jangan kemana-mana dulu Pak. Masuk di dalam satu perikop dulu Matius 7 Pak. Jangan ngambang kemana-mana. Jadi Anda konsentrasinya adalah siapa yang datang kepada murid-murid Yesus. Jangan gitu. Yang kita bahas ini, saudara AO, yang kita bahas ini adalah siapa yang datang kepada murid Yesus. Iya, saya sudah jelaskan itu. Dia bernubuat. Sabar. Yesus sudah Yohanes 6 nomor 70. 70. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 murid? Tidak ada Paulus di situ. Oke? Enggak dipilih Paulus itu. Nah, sekarang siapa yang sabar. Jangan lari kemana-mana. Siapa yang datang kepada murid Yesus pertama kali? Kita itu berbicara dulu, tentang Pak. nabi yang Anda bahas tadi. Iya, kan Paulus itu kan nabi. Sekarang nabi mana itu yang pernah datang? Karunia rasuli. Aduh. Bapak. Anda Paulus, jangan samakan nabi-nabi yang dahulu sama nabi-nabi rasuli. Pak AO, dengarkan saya. Saulus itu adalah nabi, Pak. Saulus itu nabi. Sekarang permasalahannya kata Yesus, waspadalah kepada nabi. Nabi palsu. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang kepada murid-murid Yesus?
Saya Setelah kan sudah Yesus bilang terangkat ke tahun- langit, Oke, siapa oke, nabinya dengar yang dulu. datang kepada murid Yesus? Itu dulu Pak, jangan bergeser kemana-mana. Itu dulu Iya, yang kita tahun bahas, silakan. 70, tahun 70 ada namanya seorang Barkoba. Kenapa lari tahun 70 Dia Pak? mencoba, Pak, dia Pak. hadir. Aduh, Itu Pak, sudah ada Pak. dalam sejarah Bapak-bapak gereja. Pak, Anda tidak Bapak, perlu ngoceh. Bapak dengarkan saya Pak ya, dengarkan saya. Dan Gampang kok Tuhan Yesus diskusi bilang, dengan Bang satu Suma batu itu pun gampang. tidak akan terletak di atas Bapak, batu yang diskusi lain, dengan sudah saya itu digenapi. gampang Pak. Pakai Dalam otak tahun kalau diskusi 70 dengan saya. Tuhan Yesus, Pak. perkataan Yesus Pak, sudah digenapi. Pak AO dengarkan Pak ya, dengarkan. Sabar Pak ya. Yesus Jangan, mengatakan Pak, jangan modal mulut besar aja, tapi otaknya Yesus kosong, tidak boleh. mengatakan di dalam Matius Justru Anda 23. menyesatkan orang Islam. Banyak yang murtad Bapak, itu gara-gara Anda. Bapak, Yesus berkata di dalam Matius 23, celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, keturunan ular beludak, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi bukan 70 tahun kemudian Pak, atau tahun 70, bukan. Ini angkatan Yesus yang menanggung semuanya tentang nabi palsu itu. Sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini artinya orang-orang yang hidup seangkatan Yesus Pak. Jangan kemana-mana, lari Ya, ke tahun sekarang Anda 70. bicara nabi atau Itu nggak imam? nyambung. Itu nggak Orang nyambung. Nah, Farisi atau sekarang Nabi. Anda fokus, jangan lari-lari. Ya jangan lari, makanya kita fokus Iya, kepada pertanyaannya pengajaran itu jangan Yesus lari-lari. Pak. Kalau orang Farisi saja, kalau Nabi Ya, Nabi makanya saja. makanya siapa orang Farisi yang datang kepada murid Yesus yang adalah nabi palsu itu, siapa Pak? Itu Paulus sendiri sudah bersaksi dahulu memang aku di situ. Tetapi sekarang Anda bagiku sudah mengakui. sampah. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Sauluslah nabi palsu yang dimaksud. Bukan nabi Lalu palsu. siapa? Anda harus Lalu bedakan siapa? nabi palsu. Lalu dengan siapa nabi imam. palsu yang Anda datang harus kepada bedakan. murid Yesus? Tunggu. Siapa Anda nabi jangan palsu? kawinkan kiri kanan. Aduh. Ya justru saya yang bertanya kepada Bapak, jangan kemana-mana. Saya dengarkan Pak ya, dengarkan. Iya, saya. ini saya jawab. Oke. Kalau Oke, Anda dengarkan saya, bicara soal dengarkan saya. orang Farisi, Dengarkan saya Pak, dengarkan saya. silakan. Dengarkan. Kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus, ini kan nabi nih. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini kelakuan Dia nabi nih. bukan nabi, saudara. Nabi Dia Pak, itu nabi. imam. Kisah para Rasul 13 nomor 1, ada nabi di Antioquia bernama Saulus. Nabi Pak, jangan Anda pungkiri kitab Anda sendiri. Nabi Itu Saulus karunia, berusaha membinasakan karunia. jemaat. Suma, diam dulu. saya sudah bilang tadi. Ada Diam, mereka Pak AO semua diam, rasul. Pak AO diam. Nabi, pengajar. Kuatkan aja hatinya Pak. Ini fakta. Adakah Kuatkan mereka hatinya. semua Ini fakta. adalah mendapatkan Saatnya memang agama karunia? Anda tergulung sendiri. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Sebagai Nabi Saulus dia di sini. Tanpa batas aku Bukan, menganiaya jemaat bukan, Tuhan saudara. dan Dia berusaha rasul. membinasakannya. Satu lagi. 1 Korintus 15:9. Karena aku, Nabi Saulus, adalah yang paling hina dari antara semua utusan. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Oke? Ini pengakuan Paulus. Sekarang, jemaat Tuhan yang dimaksud di sini adalah muridnya Yesus. Kalau begitu, di dalam Matius 7, siapakah yang datang kepada murid Yesus? Siapa Pak? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, lalu mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Itu siapa Pak? Siapa? Iya, sekarang kan saya sudah Iya, jelaskan apa maksudnya tadi. ini? Iya, apa maksudnya? Paulus dulu ini kan dia Paulus. Jadi yang datang kepada murid Yesus, Saulus kan? Kau dengar dulu Zuma, mulutmu itu tutup. Yang Jadi- datang kepada murid Yesus, Saulus kan Pak? Aduh. Ya atau ya? Pilih salah satunya. Saya kan sudah jelaskan. Yang datang kepada murid Yesus, Saulus atau Saulus? Pilih, ya atau ya? Anda harus melihat juga, Paulus ini kan bertobat. Iya, Dia sebelum memang dahulu bertaubat. seperti itu. Oke. Sebelum bertaubat, Tetapi dia dia yang datang sekarang kepada murid sebagai- Yesus, betul? Anda baca di dalam Korintus. Pasal 29 ini. Sebelum Saulus bertaubat, dia yang datang kepada murid Yesus, betul?
Anda harus baca dulu di dalam Korintus itu. Mereka Saudaraku, mengangkat para rasul, sekali lagi saya tanya. nabi, Tidak ada Korintusan, pengajar. tidak ada Korintus, nggak ada itu, Mereka nggak ada itu. semua- Korintus itu apaan? Apa itu Korintus? Nggak tahu saya itu Korintus apa. Yang saya tanya, Yesus berpesan kepada muridnya, waspada kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus itu Nabi Saulus, betul atau tidak? Saya sudah bilang tadi, Barkoba itu pernah muncul. Apa sebelum pula Barkoba narkoba, dimunculkan. kardoba? Nggak Tuhan ada itu. Yesus, dia Ini membawa- yang saya bahas. Martabak itu. Yang kita bahas ini adalah nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu adalah Nabi Saulus, betul? Di sini nabi palsu, dia akan datang, dia akan membunuh pengikut Kristus. Itu dia akan Ya itulah berbakti yang kepada Tuhan. terjadi, Itulah Nabi Bapak. Muhammad. Makanya Muhammad itu muncul nabi pertanyaan palsu. saya. Ada Muhammad nabi yang itu pernah datang. nabi Dengarkan, palsu. setelah Yesus terangkat ke langit, ada nabi yang datang kepada muridnya Yesus, namanya Nabi Saulus. Mana buktinya Nabi Saulus datang ke murid Yesus? Nabi Muhammad. Kisah Yesus. Para Rasul 8 nomor 3, Oke. Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 Dia nomor akan 19, nomor 9. membunuh Di situ pengikutku. jelas Dia akan berkata Nabi bahwa itu berbakti Saulus kepada mengaku, Tuhan. Nabi Dia akan Saulus berkata bahwa Nabi mengaku, itu, Nabi dia akan Saulus berkata, kalau kamu bunuh orang Kristen itu berbakti kepada Allah. Itu kata tidak ada Yesus. hubungannya itu, Pak. Dari Nabi Muhammad itu Saulus sudah pernah dibuatkan. datang kepada murid-murid Yesus. Muhammad sudah dinubuatkan. Menurut pengakuannya bahwa Kisah itulah Para Nabi Rasul palsu. 8:3, Galatia 1:13 yang dibawa tolong dicatat. Pengikut Terus 1 Kristus. Korintus 15 nomor 9. Satu-satunya nabi yang katanya pernah datang Anda kepada kan murid tidak baca Yesus Korintus, namanya katanya Anda adalah tidak baca Nabi Korintus. Saulus. Sekarang mengemis lagi. Nah, sekarang apakah dia nabi asli atau nabi palsu? Mengemis lagi kau di Alkitab. Aduh. Pak AO, susah memang Cuma karena tidak mungkin Muhammad dalam waktu itu, yang bersamaan Anda akalnya kita kenal berfungsi, dia itu nabi di waktu yang palsu. sama Anda Dia Kristen, akan bunuh orang apalagi Kristen. membahas Bible. Nggak mungkin, Dia Pak. akan Itu berkata bahwa mustahil. itu berbakti kepada Tuhan. Itu mustahil, Pak. Itu Pertanyaan kata saya tuh, Alkitab. Alkitab Pak, sudah mencatat. pertanyaan Orang Kristen saya sudah loh, tahu Pak. bahwa Muhammad itu Pak. nabi palsu. iya silakan Anda aja. tidak bisa. Berarti Nabi Muhammad yang bertemu di abad pertama dengan murid Yesus ya? Itulah Nabi Muhammad. Dia akan Jadi bunuh. Nabi Muhammad cuma hidup Nabi di abad Muhammad pertama yang bisa ya? bunuh orang Kristen. Pak, 1 Yohanes 2 bunyinya gini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Sama seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Itu siapa, Pak? Yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus yang mengaku sebagai Barkoba itu orang Barkoba Yahudi lagi. sendiri. Anda jadi harus Barkoba tahu. yang jadi sasaran ini. Ya. Gini loh Pak, gini Pak. Sekarang mari kita lihat Pak ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Al-Qur'anul Jadi, Karim juga Anda harus tahu. Yesus itu bernubuat. Al-Quran juga mengatakan Nabi Muhammad itu juga adalah nabi. Jadi ada dua nabi nih. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Pertanyaannya, siapa di antara kedua nabi ini, Saulus atau Nabi Muhammad, yang pernah datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama? Siapa Pak? Coba jujur dulu, jujur. Saya hitung sampai 10 ya. 1, Perkataan sudah terbukti nubuatnya 2, bahwa satu batu pun tidak akan terletak 3, di atas batu yang lain. 4, Sudah digenapi di tahun 70. 5, Oke, 6, terus 60 Barkoba 7, muncul. 8, Dia mau melawan Romawi. 9, Sudah 10. digenapi semua di dalam Terima kasih Pak. perkataan Yesus. Udah diam Akan Pak, muncul diam. juga Nabi palsu Anda bukan Muhammad. level saya berdiskusi. Diam. Ya. Bapak diam aja, diam. Ya. Maaf ya Pak ya. Jadi Muhammad itu nabi palsu, dia akan bunuh orang Kristen, itu dia berbakti Oh kepada iya, Allah. Itu kata silakan Yesus itu. Anda ngoceh sampai pantat Anda robek sampai di lambung juga nggak ada urusan dengan saya. Enggak, Nggak ada Bangga urusan gini dengan ya. saya.
mereka itu sebetulnya mengimani kitabnya tidak ya. Padahal di dalam suratnya yang pertama Yohanes sudah menunjukkan bahwa antikristus ya, nabi-nabi palsu, pengajar sesat, antikristus itu sudah datang di zamannya Yohanes, di zamannya Yesus. Kenapa yang dituduh kemudian nabi yang datang 6 abad kemudian kayak begitu? Lucu sekali. Udah jelas Yohanes mengatakan mereka berasal dari antara kita. Apakah Nabi Muhammad dari antara mereka? Kan bukan. Betul. Ya, itu aja kesimpulannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah disebut sebagai nabi. Saulus disebut nabi. Nabi palsu datang kepada murid angkatan Yesus. Pertanyaannya, di mana, siapa di antara kedua nabi ini yang pernah datang kepada murid Yesus? Itulah nabi palsunya. Sederhana kok. Sederhana itu. Ya, silakan saudara ini, siapa mualaf? Silakan. Anda jujur aja, siapa nabi yang pernah datang ke murid Yesus? Silakan. Dasarnya kita tadi kan bahas Matius 7 ayat 15 tadi ya. Sebenarnya nggak ada mengarah ke situ. Dari awal saya bilang nggak ada mengarah ke situ. Tapi Waduh. selalu Anda arahkan ke arah situ. Waduh, Bung. Karena Bung, nabi-nabi palsu di sini. Bung. Ya, oke. Dengarkan silakan. saya, Bung. Dengarkan saya. Anda mengatakan tidak ada mengarah ke situ. Sedangkan Yesus mengatakan nabi palsu itu datang kepadamu, datang. Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang pernah datang ke abad pertama bertemu dengan murid Yesus yang adalah nabi? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Luga Tambunan ataukah Nabi Saulus? Sederhana kok pertanyaan itu. Coba Anda jujur aja deh. Tadi tak kasih bocoran kan? Yang datang kepada murid Yesus adalah Saulus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Jemaat yang dimaksud di sini siapa? Murid-murid Yesus. Sekarang permasalahannya, siapa yang datang kepada mereka murid Yesus? Apakah Nabi Luga Tambunan atau Nabi Saulus? Coba Anda pilih di antara keduanya. Kalau Rasulullah kan tidak mungkin, dia hidup di abad ke-7, nggak mungkin. Nah, mana tahu Luga Tambunan ini adalah jelmaan Nabi di tahun abad pertama muncul kemudian sekarang. Wallahu alam kan, kalian suka percaya inkarnasi kan? Coba, kira-kira yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang membunuh murid Yesus, setelah itu ngaku bertaubat, lalu menyamar sebagai pengikut, itu siapa? Buahnya adalah pengikutnya meneriaki Yesus Tuhan, bermujizat pakai Yesus, mengusir setan pakai Yesus. Itu buahnya. Sekarang pertanyaannya, siapa ini? Orang ini siapa? Ya, oke. Silakan. Sebenarnya yang seperti jawaban awal ya, itu tidak ada mengarah. Tetapi kalau Anda menuntut sebenarnya, kalau Anda menuduh itu ada Paulus, sebenarnya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena Paulus sendiri sudah membantah hukum Taurat. Artinya orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus, dia sampai abad ini, pengakuan Anda tadi, sampai abad ini bahkan orang Yahudi tidak mengakui keberadaan Yesus telah lahir ke dunia. Jadi kalau Anda mengarahkan ke Paulus itu tidak tepat. Tapi yang saya lihat dari perikop ini, nabi-nabi palsu yang ditentukan di sini tidak ditentukan kapan waktunya. Tetapi nabi-nabi palsu yang dibicarakan di sini, Nabi palsu itu tidak ada datang. tentukan kapan waktunya. La haula wala quwata illa billah, Pak. Oke. Tidak ada ayat orang 23. Islam atau orang sehat akal yang Anda bisa bohongi di sini, nggak ada. Saya kasih data ya, yang lebih akurat lagi, jelas sekali dikatakan di sana bahwa nabi palsunya itu datang kepada murid Yesus. Sekarang yang datang kepada murid Yesus itulah yang kena imbas daripada nubuatan tersebut. Pertanyaannya, adakah nabi yang pernah datang kepada murid Yesus? Ada enggak? Ada. Siapa nama nabinya? Saulus. Kenapa Anda pungkiri Di itu? sini, oke. Di ayat mana menyatakan bahwa nabi palsu itu datang kepada murid Yesus? Coba Anda sebutkan di ayat Matius mana. 7 nomor 15, di situ ada kata yang sangat jelas, erkomai. Erkomai itu artinya mendatangimu, datang kepadamu atau datang. Erkomai dalam bahasa Yunani, Matius 7 nomor 15. Waspadalah Oke. terhadap nabi-nabi palsu yang datang, arkemai.
Arkemai kepada siapa? Humas kepada kamu, kepada kalian. Ya, oke. Siapa oke. yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi siapa, Pak? Silakan. Begini, Alkitab ini tidak sepenuhnya berbicara kepada orang-orang yang ada di zaman itu. Alkitab Allahu ini Akbar. bisa berbicara atau bernubuat. Jadi istilahnya walaupun di ayat 15 waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, ini tidak menandakan bahwa di saat itu juga nabi palsu akan datang. Allahu Akbar. Tetapi kalau Yesus Anda hanya berkata, mengatakan Alkitab Bung, hanya untuk saat itu, sekarang Alkitab ini perlu ditutup, tidak dibaca lagi begitu. Karena Bang. konteks yang Anda sebutkan bahwa Alkitab Saudara. hanya untuk saat itu aja. Ya, Yesus mengatakan, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Ini dalil Matius 23 ini, celakalah ahli Taurat, celakalah, 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 celakalah. Kalian membunuh nabi-nabi, celakalah kalian, dan semua itu akan ditanggung angkatan ini. Contoh misalnya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini kelakuan ahli Taurat, kelakuan orang Farisi, kelakuan orang munafik, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agama yang mereka bentuk menjadi orang neraka. Dan ini kata Yesus di data satu perikop, angkatan ini ditanggung oleh keadaan ini, ditanggung oleh angkatan ini. Artinya akan munculnya ahli Taurat, orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi. Itu terjadinya pada masa angkatan Yesus. Agama mana yang dibentuk di luar Yahudi oleh orang ahli kitab, oleh orang Farisi? Agama apa? oke. Agama apa, Pak? Saya. Ya, saya jawab Oke, aja dulu, kita jawab dulu. cek. Jawab dulu. Agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi, Agama orang di luar Yahudi Yahudi. di luar Yahudi? Hindu, Buddha, termasuk Islam sendiri kan di luar Yahudi kan? Betul nggak? Pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat, orang Farisi di luar agama Yahudi? Banyak itu agama di luar Yahudi. Kisah para Rasul Islam, apakah 24 itu nomor orang 5. Yahudi? Saulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Allahu Di Akbar. ayat yang Silakan, Anda silakan. sebutkan tadi, kenapa Yesus di situ mengatakan bahwa dia akan masuk neraka ketika agama di luar Turunkan di dulu, Mas. luar Saya Yahudi dulu peringatan, dinaikkan lagi. Sabar Bang, sabar ya. Saya turun dulu ya. Dapat peringatan saya. Tap-tap layarnya ya, teman-teman, tap-tap layar ya. Jadi teman-teman yang iseng yang mau nonton aja, nggak usah tangannya usil ngerupat repot kayak begitu ya. Aduh, akan Bang Mu'alaf ini ganti personil ya, bukan yang tadi kan? Enggak, yang tadi. ini udah naik. Enggak ada ganti personil, Pak. Oh iya. Iya lanjut Bang, saya dengar Bang, silakan. Oke, yang terakhir tadi dari mana Anda keluarkannya? Ya Matius berapa tadi? Enggak, Yang Anda- di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu adalah sekte dari Nasrani. Silakan. Ya, memang Pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Silakan. kalau itu banyak, agama di luar Yahudi kan banyak kan? Anda tahu itu. Hindu, Buddha, Islam, banyak di luar Yahudi. Yang Jadi dibuat oleh ahli Taurat, Pak, itu agama apa di luar agama mereka? ya sampai saat ini setahu saya belum ada. Jadi Kristen ini dari mana rupanya? Kristen ini ketika Yesus hidup di dunia dan menjadi pengikut Yesus. Karena orang Yahudi sampai sekarang tidak mengakui keberadaan Yesus. Artinya Jadi mereka Kristen tidak ini terjawab kan? Berarti Kristen ini berasal dari ahli Taurat kan? Tidak, karena Lalu? berseberangan dengan ahli Taurat. Iya, yang Ahli mendirikan Kristen ini Tidak siapa? mengakui.
Ya, Yang mendirikan Kristen ini siapa, Pak? ya murid-murid Yesus. Hah? Murid-murid Yesus. Iya. Di mana disebutkan murid Yesus itu adalah tokoh Nasrani, di mana? Di Alkitab itu kan Anda nampak dasar dari Kisah pengajaran Para Yesus. Rasul 24 nomor 5, Paulus ini disebut tokoh Kristen. Iya, Paulus pun tokoh Kristen. Ah, berarti betul Kristen ini didirikan oleh ahli Taurat. Paulus yang mendirikan. Oke, berarti Paulus ini mendirikan agama Kristen karena dia Paulus tokohnya. termasuk di dalam tokoh agama Kristen, tapi bukan bagus. dia dasar utama dalam pendirian agama Kristen. Bagus. Lalu yang mengajarkan menyembah Yesus pertama kali siapa? Sebenarnya kalau soal mengakui Yesus adalah Tuhan, di kitab Yohanes, di kitab Matius bisa saya tunjukkan Iya, kan bahwa memang Yesus, maaf Pak ya, maaf saudara saya ya. Kan memang Yesus mengatakan penyesat itu banyak. Mereka itu berarti jamak, banyak penyesat. Waspadalah Betul. terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya nyamar seperti Ya. murid Yesus. Nah, sekarang agama mana di luar Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi? Kalau agama yang nyamar-nyamar Yahudi yang nggak ada lah Bang. Siapa gitu? yang menurut Anda menyamar-nyamar Yahudi? Oh, Yang gitu. bersembarangan dengan Yahudi banyak. Iya. Walah. Oke lah kalau begitu, oke lah. Ya, Anda aja lah yang jujur terhadap diri Anda ya. Jadi ternyata agama Kristen ini tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Baiklah kalau begitu. Tapi kok kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di agama Anda? Agama Kristen itu berseberangan dengan Yahudi. Artinya kalau begitu, Yahudi masih, Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab saudara? kenapa ada itu? Karena di perjanjian lama itu, disitulah semua nubuat tentang Kan terjawab sendiri kan? Iya betul. Terjawab sendiri. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang menggunakan kitabnya Yahudi ya agama Anda. Jadi yang menyamar seperti Yahudi siapa? No. Anda nggak bisa ngambil kesimpulan seperti itu. Itu nggak bisa. Itu Sekarang narasi yang- agama mana yang mengambil kitabnya Yahudi nempel di kitabnya? Agama mana? Agama Kristen. Berarti agama Kristen mengakui bahwa mereka adalah bagian daripada Yahudi. Nah sekarang siapa yang bukan Yahudi yang menyamar Yahudi? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Nggak ada. Kristen nggak ada nyamar Yahudi. Kalau Kenapa? Kristen gak ada, kenapa kitabnya Yahudi dijadikan sebagai pembalut? Ya. Kita bukan, artinya dasar kekristenan memang dari perjanjian lama. Ah, Tetapi itu dia. di perjanjian lama Itu dia makanya ada saya orang tanya. orang Tadi kan saya tanya kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam Kristen. Sementara Kristen ini bukan Yahudi. Ya. Anda mengatakan karena Bukan. di dalam kitabnya Yahudi ada nubuatan tentang Kristen. Ini pengakuan orang-orang non-Yahudi mengklaim tentang Yahudi. Jadi yang nyamar seperti Yahudi ini siapa? Yang nggak ada karena ajaran kekristenan dengan Yahudi berbeda setelah kelahiran Yesus. Allahu Akbar. Bapak, Anda tanya orang Bapak, Yahudi, dengarkan apa saya gimana saudara. keselamatan di Dengarkan dalam saya Yahudi? saudara, dengarkan. Yang disebut menyamar itu, misalnya ada orang menyamar seperti polisi, maka di dalamnya bukan polisi, dia membungkus dirinya seragam polisi. Yang menyamar seperti waria, yang tadinya di dalamnya itu laki-laki, dia pakai lipstik, dia pakai ini supaya kelihatan seperti perempuan. Yang menyamar seperti guru, yang tadinya adalah yang menyamar seperti TNI, yang tadinya sipil menggunakan seragam TNI. Yang menyamar Yahudi, yang bukan Yahudi, membungkus kitabnya dengan kitabnya Yahudi. Sampai di sini belum paham? Oke, saya paham. Udah paham? Saya paham sekali. Oke, berarti kita sudah pada kesimpulan akhir, yang menyamar seperti domba adalah Tunggu dulu, bro. Tunggu dulu. belum. Gini. Oke. Gini Lanjut. ya. Gini. Kalau Anda bilang Anda tadi ada seorang yang menyamar sebagai polisi, tentu dia serupa dengan polisi itu kan? Nggak mungkin dia berbeda dengan polisi. Betul. Jadi ketika dia menyamar menjadi sesuatu hal, dia harus serupa dengan hal itu. Iya. Tetapi kalau Anda katakan orang Kristen menyamar sebagai orang Yahudi, orang Kristen harus sesuai dengan orang Yahudi, betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Oke, orang Sekarang Yahudi. Iya, oke, sebentar.
Orang Oke. Yahudi memakan babi, tidak memakan babi. Iya. Orang Yahudi tidak boleh meminum darah. Artinya kalau orang-orang Kristen sekarang banyak yang kalau di orang Batak itu kita cari, dia menjadikan itu namanya ada getah. Getah itu terdiri dari darah hewan, ya kan? Iya. Jadi dari sini saja perbedaan besar antara Kristen dan Yahudi itu ada, ya kan? Yang terakhir yang paling besar, kalau di Yahudi Yesus itu tidak ada. Ya, Dan sekarang di saya Kristen, tanya, kitab Yesus saudara adalah berasal ketika dari dibuka, Kristenan, ya. kitab saudara ketika dibuka, perjanjian baru dulu atau perjanjian lama dulu? Oke, perjanjian lama. Perjanjian lama. Kalau polisi nyamar, kalau ada orang nyamar polisi, yang kita buka seragamnya dulu, Pak. Kulit luarnya dulu yang kita lihat. Begitu kita buka ke dalam, ternyata di dalamnya itu apa? Bukan polisi. Itu namanya polisi gadungan. Begitu juga Yahudi KW. Kita lihat kitabnya, wow, Alkitab, wih, ada kitab Kejadian, wih, ada Imamat, ada ini. Begitu lewat kitab Maliaki yang muncul kemudian apa? Yohanes, Markus, Matius, Filipi, Kiliki, Pararang, semuanya itu muncul nanti di belakang tuh. Inilah yang nyamar-nyamar. Makanya dikatakan, waspadalah kepada nabi palsu, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membungkus diri mereka dengan kitabnya orang Yahudi hanya Kristen. Jangan cari yang lain. Jadi nabi palsu itu jelas adalah nabi yang datang kepada murid angkatan pertama. Satu-satunya nabi yang pernah datang kepada murid Yesus hanya Nabi Saulus. Silakan, Pak. Sepakat kita ya? Kalau Paulus itu di Alkitab disebut sebagai rasul, bukan nabi. Ya, tapi sebelum kenabian ngaku itu- rasul, dia nabi dulu, Pak. Apapun ceritanya yang Anda bilang, Iya, sampai iya. sekarang Paulus adalah seorang silakan, rasul, silakan. dia bukan seorang nabi. Iya, Jadi Yesus silakan. sendiri menegaskan, Bantah kitab saudara, silakan, itu hak saudara. Saya tidak ada paksa. Saya hanya menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Silakan. ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia artinya setelah Yesus tidak ada nabi lain. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Oh, ya, berarti perjanjian Saulus baru. palsu sudah, Masya Allah. Berarti Anda sudah Ya, kalau dia menjawab mengaku- bahwa Nabi Saulus ini palsu karena tak ada lagi Nabi setelah Saulus Yesus. Terima bukan kasih. nabi. Saulus bukan nabi. Coba Anda Dalilnya tunjukkan di mana. ada, Pak. Dalilnya Di mana itu? Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dan di Antioquia ada beberapa nabi, salah satunya Saulus. Terima kasih, Anda sudah jujur. Tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Ternyata Saulus ini nabi palsu aja dia. Makasih, Pak. Apakah masih perlu dilanjut? Ya, kalau Anda mengambil kesimpulan sepihak silakan. Itu hak Anda ya. Saya melengkapi pernyataan akhir. Tidak ada lagi nabi selain Yesus. Muncul Ya, betul. kemudian nabi di dalam agama Anda bernama Saulus, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Salah saya? Tidak. Saya hanya menggenapi penjelasan saudara, melengkapi. Tak ada lagi nabi setelah Yesus. Oke. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada nabi yang keteteran kemudian namanya Nabi Saulus, dan ternyata itu palsu karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Makasih saudara mu'alaf. Semoga Anda benar-benar Ini- bisa menjadi mu'alaf. Amin. Kisah Rasul 13 ayat 1 nggak ada menyebutkan di sini Saulus adalah nabi. Coba Anda baca. Oke, saya baca ya teman-teman. Saya ulang lagi ya. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Sekali lagi saya katakan bahasa Yunaninya adalah prophetes. Oke, nabi atau nevi. Dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Dan Saul, bukan Saulus. Saul ini siapa? Saul ini siapa? Saul ini orang-orang lain. Nggak Siapa? ada Saul. Yang di Antioquia murid-murid yang pertama disebut Kristen siapa? Dengan Saul itu tidak. Jadi saya Bung, maksud begini. Kalau Anda mengambil kesimpulan yang nggak ada di Alkitab, Allahu itu Akbar. sebenarnya hal yang sangat Allah. berbeda ya. Ini di sini Saul, Allah. Anda bilang Saulus. Dari mana dasar Anda Saya tanya. menyatakan Saul Oke, ini oke, bahwa baik, ini adalah baik, Saulus? baik.
Coba Anda baca Barnabas menjemput Paulus. Paulus yang dijemput ini benar-benar Saulus atau Saul atau Paulus, Pak? Di Kisah Para Rasul 9. Saya bacakan ya, supaya kita memberikan edukasi. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepada Saulus karena mereka tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid, karena memang bukan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan berbicara dengan Saulus dan mengajar ke Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar atas nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab orang-orang Yahudi yang dalam bahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh Saulus. Akan tapi setelah hal itu diketahui, saudara-saudara anggota jemaat mereka membawa dia ke Kaisarea, dari situ membantu ke Tarsus. Pertanyaan saya, siapa yang pergi bersama Barnabas ke Antioquia? Kisah Para Rasul 11 nomor 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Saulus bersama dengan Barnabas. Pakai ilmu, Pak. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Barnabas tadi menjemput siapa? Saulus, Paulus, Pak. Jadi ya, kalau ada agama yang sudah ketahuan, Pak, belangnya, mending dilepaskan aja, Pak. Mending ateis, Pak. Enggak salah. Tetapi pikiran ini adalah punya ruangannya sendiri kan. Jadi artinya ketika Anda mempercayai suatu hal, itu hak Anda. Tetapi di sini nggak ada yang menyebutkan Saul dan Saulus itu adalah tokoh yang berbeda. Bisa kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Tolong tunjukkan saya. Oke. Baik. Tolong tunjukkan saya Barnabas pernah bersama dengan Saul. Silakan. Tertulis di mana itu? Dan tunjukkan saya Saul pernah ke Antioquia. Silakan. Ya, Padahal nyambung ayatnya, Gurunda. Dari Kisah Para Rasul 13:1, Saulus ini siapa dijelaskan di nomor 9 ini. Di Kisah Para Rasul 9 disebutkan di situ. Maka Saul yang sedang menyemburkan ugut dan bunuhannya ke atas murid-murid itu sudah pergi ke imam besar. Di sini jelaskan Saul kan. Kenapa nggak disebutkan Saulus? Jadi yang menjadi rasul di Antioquia itu Saul, bukan Saulus. Dia rasul kan, bukan nabi. Jadi terbantahkan apa yang Anda katakan tadi. Dia itu rasul, oke? Jadi yang saya katakan bahwa Yesus adalah mengatakan nabi-nabi sudah dia adalah palsu, itu tidak terbantahkan, memang betul. Dan jadi Saulus yang menjadi Nabi Paulus Saul bukanlah ini, seorang nabi. Siapa Nabi Saul ini siapa? Nabi Saul ini siapa? Nabi Saul di sini ini siapa? Sebenarnya nggak ada disebutkan nabi. Cuman memang di ayat 13:1 berkumpulkah para nabi, tapi nggak ada disebutkan dari gelar-gelar orang itu, nggak ada disebutkan Nabi Saul, Nabi ini nggak ada disebutkan di situ. Mereka hanya memanggil mereka sebagai namanya. Bapak. Ya, Anda bisa lihat sendiri kan? Coba Anda cek. Ayat 13 tadi ya. Nggak ada disebutkan di situ. Saul itu adalah nama Paulus dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Saul, berarti itu adalah anaknya Benyamin. Berarti dia hidup abad keberapa itu, Pak? Kok ada orang yang hidup di zaman Benyamin, anaknya Yakub, bergaul kemudian dengan Barnabas? Gimana itu, Pak? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Saul itu hidup kapan? Barnabas hidupnya kapan? Tetapi kalau Anda bilang Saul ini seorang raja, Pak. Saul ini seorang raja. Dia salah satu raja dari Bani Israel yang hidup di masa zaman bangsa Amon, menjadi musuh mereka. Nah, Saul ini kemudian dijadikan sebagai raja oleh orang Amon yang datang berperang melawan mereka. Nah, sekarang permasalahannya adalah
kapan-kapannya kemudian Raja Saul bersama Barnabas ke Antioquia. Jadi mau takia seperti apapun tidak bisa, Pak, nggak bisa. Saul itu nama Ibraninya Paulus, gitu loh, Pak. Anda selalu melebar. Maksudnya Iya, lebar. Saya lagi yang dituduh melebar. Dia tadi yang mengatakan Saul itu beda dengan Paulus. Gimana sih abang ini? Di mana Anda lihat di Kisah Para Rasul disebutkan di situ Paulus itu adalah nabi. Nabi Paulus. Coba Anda sebutkan saja. Di ayat mana bahwa Paulus itu adalah nabi? Cuma kepental lagi ya, sebentar. Coba aku cari. Gurunda belum muncul. Kepental Gurunda. Kena report dulu nggak ini? Kayaknya. Belum ada di bawah Gurundanya. Kalian ngapain sih main report segala? Aduh. Panas kok nge-report. Oke, lanjut lagi, Pak. Silakan. Silakan, Pak Mualaf. Pak mau Lagi yang mau Ya, apalagi? Tadi udah kita lihat ya bahwa yang disebut dengan Saulus itu yaitu Paulus. Mau siapa lagi yang disebut dengan Paul yang dari Tarsus atau Paulus dari Tarsus itu ya Saulus, seperti itu. Jadi jangan ini Pak, jangan pada sebuah diskusi itu jangan hanya mau mencari pembenaran, tapi sepakat kita harus mencari kebenaran. Iya Sama betul. Israel. Karena saya lihat memang Paulus tidak pernah disebut sebagai seorang nabi. Dia hanya sebagai rasul. Kan dari awal saya sudah jelaskan bahwa Paulus itu bukan nabi, dia itu rasul. Nah itu di dalam Kalau Kisah Para Rasul tadi sudah kemungkinan ada di ditunjukkan dalam- gini loh Pak. Karena di dalam Kisah Para Rasul, oh, iya bener nih, Bang Zuma udah masuk lagi, ternyata kena report ya. Iya, kena report. Thank you Silakan, teman-teman di Bang bawah. Tolong teman-teman ini ya, tangannya jangan iseng gitu loh. Kenapa harus main Jadi, Bung, report-report? Lanjut Bang. Yahudi dan juga Islam itu ketika berbicara mengenai nabi, berarti mereka yang menerima firman. Rasul adalah nabi yang menerima firman, yang ditugaskan menyampaikan firman tersebut ke orang lain, itu rasul. Jadi kalau hanya sebatas nabi saja, berarti hanya untuk dirinya, bukan diajarkan untuk mengajarkan firman yang diterimanya itu untuk orang lain. Nabi adalah orang yang menerima firman untuk dirinya dan tidak punya kewajiban menyampaikan firman untuk dirinya itu kepada orang lain, itu nabi. Tapi kalau rasul, dia adalah nabi yang menerima firman untuk dirinya dan untuk umatnya, itu rasul. Jadi kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau Anda mengatakan Paulus itu rasul, berarti dia otomatis adalah nabi. Kalau Paulus itu sarjana, otomatis dia lulusan SMA, SMP, SD. Tapi kalau dia SMA, belum tentu dia sarjana. Kalau Paulus sudah disebut rasul, berarti sudah otomatis dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana tulisannya 14 buku ini? Dia menerima Injil dari Yesus, pernyataan Yesus. Berarti Yesus ini Tuhan bagi kalian. Berarti Tuhan memberikan firman kepada Paulus. Berarti Paulus nabi. Karena dia nabi, menerima tugas untuk mengkristenkan non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16, Galatia 2 nomor 8. Berarti Nabi Saulus itu kemudian naik level pangkat menjadi rasul. Jadi rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Karena Anda mengimani Paulus rasul, maka dia otomatis nabi. Anda tadi mengatakan tidak ada dalilnya di dalam kitab saudara. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Bukan dikatakan ada beberapa rasul, tapi beberapa nabi, profetes, yaitu Barnabas dan
Saulus di antaranya. Itu jelas bang, dalilnya ada kok. Saya tidak ngada-ngada, silakan. Kalau soal nabi dan rasul, kalau pengertian mungkin di dalam perspektif Islam dan Kristen itu berbeda ya. Kalau nabi di dalam agama Kristen, dia adalah yang menerima firman Tuhan dari Allah yang sebelumnya disebut dengan Yehohave. Jadi kalau rasul di sini disebut menerima firman dari Yesus. Jadi itu berbeda karena ada juga disebutkan bahwa dialah Allah satu-satunya dan Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Jadi di situ dalam konteksnya berbeda ya. Berbeda pengertian antara Islam dan Kristen mengenai rasul dan nabi. Jadi kalau kita menganggap Paulus adalah seorang nabi, kalau di Kristen sebenarnya ditekankan itu adalah seorang rasul. Dan hanya di ayat di situ tadi disebutkan bahwa nabi-nabi dan pengajar berkumpul di Antioquia. Tetapi Suara saya nggak ada ya? Ada, udah Bang Ada. Sumad. Alhamdulillah. Ini grup apa sih? Mana saudara kita tadi? Silakan bang, silakan. Apa yang anda ingin sampaikan? Saya, salto ya. Waduh. Bilangan 12 nomor 6. Jika Tuhan berfirman, demikianlah firmanku ini. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara kepada mereka dalam apa? Dalam mimpi. Nah, kalau kemudian tulisan-tulisan Paulus ini bukan kemudian tulisan nabi, berarti dia tidak menerima dari penglihatan akan Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah berbicara kepada dia kalau dia bukan nabi. Berarti karangannya bukan firman Tuhan. Kalau karangannya bukan firman Tuhan, berarti dia adalah utusan palsu. Kalau dia utusan palsu, berarti dia rasul palsu. Kalau dia rasul palsu, berarti dia nabi palsu. Kalau dia nabi palsu, berarti tergenapilah apa yang menjadi nubuatan Yesus. Jelas ya, saudara mu'alaf yang di bawah? Bilangan 12 nomor 6, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, bahasa Ibraninya nabi, Tuhan menyatakan aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut lewat penglihatan. Nah sekarang, apakah Paulus ini pernah didatangi kemudian oleh Tuhan sehingga dia mendapatkan penglihatan dan menuliskan kemudian 14 buku? Kalau jawabannya iya, berarti Saulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, berarti bukunya bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, berarti antikristus penyamar serigala ini yang nyamar domba ketahuan sudah. Ya, nah, sama seperti saudara bernama mu'alaf. Sepintas kalau kita lihat dari nama Anda adalah orang yang tadinya kategori domba, hewan, berubah menjadi manusia. Kalau kita lihat dari tampilannya nih, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang tadinya kufur, masuk ke dalam Islam, mengakui Allah satu-satunya Tuhan, mengakui Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai nabi. Itu mu'alaf kalau kita lihat dari nama saudara. Begitu kita lihat isi dalamnya, ternyata Anda adalah pararang yang suka makan daging mama anak orang, yang suka makan guguk, yang suka makan tua,
minum tua yang menyembah manusia, yang ibadahnya di gereja, ibadahnya nyembah anaknya orang. Berarti Anda adalah biawak pararang yang menyamar sebagai umat Islam. Itulah cerminan agama saudara. Demikian dari saya. Silakan saudara-saudara yang dilanjut. Masya Allah, Gurunda. Sampai ngacir otennya, Gurunda. Ini di bawah juga belum ada lagi nih, teman-teman. Ya. Susah memang dia, Dek. Susah. Kalau berbicara mengenai ekonomi hebat, bicara politik hebat, berbicara mengenai dunia digital hebat. Tapi coba sodorkan Bible, sodorkan kepada mereka, suruh pakai akalnya. Teriakan yang muncul kemudian adalah Afanas, akabur, lari ada Bang Suma. Kan sudah viral tuh, ibu-ibu yang nyanyi-nyanyi tuh, adu adu adu, suma suma suma, adu adu adu, suma suma suma. Ada kan yang lagi viral itu? Itulah yang terjadi. Oke, silakan dilanjut, silakan. Iya, Bang. Iya nih teman-teman Kristen di bawah yang ingin diskusi, silakan permintaan. Kalau teman-teman yang Muslim nggak dinaikin dulu ya, biar teman-teman Kristen dulu. Jangan bawa ini ya, jangan bawa asumsi. Masalahnya kita capek kan. Ayo kita coba ubah cara diskusi kita ya, terutama buat teman-teman Kristen. Diskusi ini bukan kita mencari pembenaran, tapi kita sama-sama mencari kebenaran. Supaya terarah gitu loh diskusinya, enggak kadang-kadang pakai dalil, ntar dalilnya dibantah sendiri pakai asumsinya sendiri begitu. Iya, berantem sama kitabnya memang biasanya. Iya, gitu berantem ya. sama Bible sendiri. Jangankan ya kalian, kita saja capek, Umi saja capek. Tadi kan akhirnya apa? Buntutnya kalian kabur. Kalau diajak berasumsi, kalian memang jagonya. Kita akuin kalau pada saat berbicara asumsi, Otan memang jagonya. Tapi pada saat kita buka kitab mereka, udah mulai mereka itu nyerangnya kemana? Ke kitabnya sendiri, ke isi kitabnya sendiri. Saulus aja nggak tahu dia, parah. Ya buat teman-teman Kristen, langka ya sekarang ya, tapi ya memang ya teman-teman Kristen ya, banyak yang udah mualaf soalnya ya, langka banget. Mana ya? Terkadang pada saat kita debat kan, mereka di bawah rekamnya silakan rekam, ya kan? Ada kan enggak di situ? Atau kita membaca secara tekstual. Justru terkadang ya pada saat kita membaca isi dari Bible secara tekstual, mereka yang jawab dengan hujatan. Contohnya tadi, ya kan? Pada saat kita menyampaikan apa yang ada di dalam Bible-nya, yang dikatakan nabi palsu malah yang dihujat Rasulullah gitu kan? Padahal jelas yang dimaksud dari ayat itu, jauh sebelum masanya Nabi Muhammad SAW. 700 atau 6 abad atau 7 abad sebelum daripada Rasulullah ada. Nah, terus mereka apa? Yang disampaikan ya Rasulullah, Nabi palsu itu. Tanpa dalil seperti itu. Jazakumullah khairan, kasiran Bang ADL. Syukron Bang ADL. Ini kurios moto diem aja dari tadi. Kayaknya ini jabatannya sama Yesus ya. Yesus juga disebut kurios. Jangan jadi Tuhan ya Bang Kurios. Bang Kurios moto. Jangan-jangan nanti disebut Oten. Iya, dinamain Kurios moto. Dikirain Tuhan nanti.